akhirnya bapak saya memilih terus pidato untuk menyiapkan rakyat, akhirnya berhenti ya dengan hormat dari pimpinan TNI. Dan ini Mustang yang nuke ini kalau sudah redet apa aja kena. Kelaparan, makan nggak ada, sampai ulat-ulat, sampai apa saja kita bisa makan, ya kita makan. Jelang akhir tahun 1945, rentetan pertempuran menyelimuti kota Surabaya. Kebebasan bangsa yang telah menyatakan kemerdekaan kembali direnggut. 19 September 1945, pukul 6 pagi, di Hotel Yamato, Belanda mengibarkan bendera merah putih biru sebagai simbol berkuasanya kembali pemerintahan kolonial. Warga Surabaya sontak marah dan kaget. 30 menit kemudian, warna biru dari bendera Belanda dirobek. Hotel Oranye atau Hotel Yamato, tempat peristiwa perobekan bendera, masih berdiri kokoh di Jalan Tunjungan Surabaya yang kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Sementara itu, peristiwa penting lainnya masih terekam dalam lembaran sejarah bangsa. 31 Oktober 1945, Brigjen Malabi dinyatakan hilang. Hal ini membuat sekutu marah dan memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Tentu saja tak ada masyarakat yang menyerah, malah membuat pertempuran di Surabaya semakin dahsyat dan membuat kondisi semakin mencekam. Semboyan merdeka atau mati menyemangati warga Surabaya dan sekitarnya untuk angkat senjata melawan Belanda dan sekutu yang berusaha merebut kembali tanah air. Momentum 10 November menjadi titik nadir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arek-arek Surabaya adalah tokoh utama dalam peristiwa ini. Dan tentu saja pidato agitatif dari seorang Bung Tomo semakin menyulut semangat para pemuda. Tentara Inggris, kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris... Namun tak banyak yang tahu, sebelum aksi tersebut, Bung Tomo mengalami sakit tenggorokan sebelum suaranya mengudara di Radio Republik Indonesia. Mereka telah menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia. Mereka telah merobek-robek kemerdekaan. Katanya di rumahnya itu nggak bisa ngomong, tapi oleh ibunya itu, oleh ibunya disuruh dikasih air putih, diminumkan berkali-kali, berapa hari itu sembuh dia. Nah situlah sudah coba pidato pertama kali dia merasa kok bisa pidato gitu. Terus akhirnya dia mengeluarkan semangat itu dengan pidato berapi-api itu. Putra kedua pasangan Bung Tomo dan Sulistina ini juga menceritakan bahwa sang ayah sebenarnya bukanlah seorang orator ulung. Ya, jadi bapak sebelumnya bukan tukang pidato, dia tukang nulis. Dia wartawan, dia aktivis, dia orang kepanduan, dia orang bekerja, dia bukan orang yang suka hura-hura, enggak gitu. Sutomo lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Ngawali karir dengan mengikuti kepanduan saat remaja hingga akhirnya menjadi wartawan kantor berita Jepang bernama Domei tahun 42. Sebagai jurnalis, Bung Tomo memanfaatkan benar posisinya untuk mengenal tokoh penting dari Nahdlatul Ulama, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelum terjadi pergolakan itu, bapak saya sering jalan-jalan dan sebagai wartawan sering mengadakan wawancara, interview dengan tokoh-tokoh NU. Dari pembicaraan-pembicaraan itu muncul resolusi jihad bahwa perjuangan bangsa ini harus didukung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk
umat NU, umat Islam yang ada di NU. Resolusi jihad memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Para santri bahkan tidak boleh meninggalkan lokasi jika berada dalam radius 90 km di wilayah musuh. Mereka meregang nyawa dalam pertempuran yang berlangsung 4 hari itu. Meski Bung Tomo dikenal vokal bersuara di media, nyatanya ia pernah dibungkam oleh pemerintah karena dianggap terlalu vokal dalam mengkritik kebijakan. Sewaktu tahun 47 itu, bapak saya diminta untuk berhenti pidato-pidato, bapak saya masih terus pidato. Tapi karena pemerintah kita sedang berunding dengan Belanda, pidato-pidato itu dianggap ngomporin rakyat. Nah, bapak saya konsultasi dengan Pak Dirman. Pak Dirman bilang terserah. Itu. Akhirnya bapak saya memilih terus pidato untuk menyiapkan rakyat. Akhirnya berhenti ya dengan hormat dari pimpinan TNI. Beberapa saat kemudian ternyata Belanda betul mereka menyerang kembali kita. Nah, akhirnya orang mengakui bahwa perhitungan bapak saya itu betul. Selama belum ada perjanjian yang abadi, yang benar, selama itu bangsa ini harus siap bertempur terus. Setelah pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal, setara bintang 1 dari Tentara Nasional Indonesia, Bung Tomo menjabat sebagai anggota DPR MPR RI dari Partai Rakyat Indonesia selama 3 tahun. Di umurnya yang ke-55, Bung Tomo yang hanya lulusan sekolah menengah pertama menyadari pentingnya melanjutkan pendidikan. Ketua Ikatan Pendukung Kemerdekaan RI ini menceritakan perjuangan sang ayah untuk mendapat gelar sarjana. Bapak sebagai mantan pejuang bersenjata, Bapak merasa sering dapat sindiran. Orang mengatakan, ini orang pejuang bersenjata ini bisa apa sih? Nah, Bapak tiap kali dengar ngomong gitu, dia sedih, prihatin. Kemudian Bapak ya diuji oleh beberapa profesor di UI. Tes pensetaraan untuk SMA, berhak nggak kuliah di ekonomi UI. Jadi ke UI, ke Salemba itu berangkat pagi kuliah, terus kemudian naik bis, pulang pergi naik bis lah. Nah, tapi sedang buat skripsi, Bapak meninggal dunia pada saat haji. Perjuangan 10 November 45 di kota Surabaya tidak lepas dari peran tentara dan masyarakat untuk menggempur Belanda dan sekutu. Berbagai usaha dilakukan demi mendukung gerakan di lini terdepan, yaitu para gerilyawan yang berjuang hingga tetes darah terakhir. Sementara itu, ada lini belakang yang tidak kalah penting dalam strategi perang. Ambar Wulan, sejarawan militer mengungkapkan, gerakan bawah tanah didukung oleh wanita yang bertugas dalam persiapan logistik dan kesehatan. Garis belakang yang lebih didominasi oleh kaum wanita, ini mereka memiliki tugas diantaranya dapur umum. Dapur umum ini kan logistik, penyediaan logistik bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan pejuang-pejuang, apakah itu tentara, apakah itu para laskar, pemuda, barisan, yang mereka ada di garis depan dan membutuhkan makan. Dari kekuatan inilah Belanda tidak berhasil melakukan demoralisasi. Inilah kekuatan daripada faktor X yang tidak pernah diperhitungkan oleh Belanda. Kisah-kisah heroik pun muncul dalam pengalaman setiap wanita yang terlibat dalam laskar dan organisasi. Bukti bahwa perempuan memiliki peran dalam perang revolusi masih dapat kita lihat di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Di gedung ini pula, 43 tahun silam, berdiri sebuah organisasi wanita bernama Wirawati Catur Panca atau Wanita Pejuang 45. Keprihatinan pejuang perempuan yang tenggelam dari sejarah Indonesia mendorong organisasi ini untuk mengumpulkan dan mendata mereka. Sayang, banyak dari mereka yang telah tiada dan tak mau terungkap identitasnya. Belum terdata dengan baik, karena kadang-kadang beliau-beliau itu juga tidak menyampaikan atau tidak tahu harus kemana saya bicara. Kalau kami ke daerah kan kami mesti suka tanya gitu. Jadi banyak juga yang masih belum terdata karena beliau tidak tahu mereka harus berbicara di mana.
Pia menambahkan, saat ini anggota Wirawati masih dalam proses mendata agar dapat membantu para pejuang 45 di masa senjanya. Beliau nanti wafat, kami bantu untuk mempermudah di pemakamannya di TMP. Kalau yang tidak tahu, ya pasti akan terlewatkan saja, tapi itu salah satunya yang tugas kami sekarang. Dan tadi juga yang seperti disampaikan, banyak juga yang belum punya BPJS. Ialah Trus Sarjono, salah satu anggota yang bergabung dengan Wirawati Catur Panca sejak tahun 76. Wanita berusia 91 tahun ini menghabiskan masa mudanya dalam medan perang. Trus adalah saksi betapa ganasnya pertempuran 10 November 45. Dalam masa genting, pemuda-pemudi secara sukarela turun ke medan perang, seperti yang dialami oleh seluruh anggota keluarga Trus. Nah, Ibu sendiri berapa bersaudara, Bu? 5. Saya nomor 5, yang paling bungsu. Jadi ada kakak perempuan, kakak laki-laki 2, kakak perempuan 2. Kalau kakak saya perempuan, mereka ya kalau dalam pengungsian itu mereka ya dapur umum. Itu. Berarti yang wanita itu untuk dapur umum, ya. Palang Merah, ya Bu ya. Palang Merah itu memang nggak gampang ya. Tapi dapur umum ya semua ibu-ibu pengungsi itu semua ikut dapur umum. Jadi sebetulnya mereka itu juga harus dihormati sebetulnya. Jadi bukan hanya yang pakai senjata. Lahir di kota Kediri, Trus remaja adalah satu dari 52 perempuan yang tergabung dalam Pemuda Putri Indonesia atau PPRI pada Oktober 1945. Pendidikan Palang Merah diberikan dalam organisasi agar selalu siap menghadapi mara bahaya. Trus Sarjono masih mengingat bagaimana peristiwa 74 tahun silam mengubah hidupnya saat dirinya menjadi relawan Palang Merah. Kita kalau ngambil korban kadang teman, tetangga, apa enggak rasanya gimana? Nah inilah ya, ini suka duka kita waktu itu, dan itu tidak akan lupa. Trus bahkan seringkali menghadapi tantangan bertubi-tubi saat mengurus ratusan korban. Kalau peluru itu lebih gampang daripada kena pecahan mortir. Pecahan mortir itu bisa kena apa aja. Jadi kita nemu kepala ambil separuh badan, dan ini Mustang yang nuke ini kalau sudah drededet apa aja kena. Jadi kita tuh selalu punya namanya Snell perban. Itu perban yang bisa dibuka, ada ininya, tutup lukanya, diikat. Atas keberaniannya di medan perang selama 4 tahun, Trus mendapat bintang gerilya pada tahun 73. Kemudian, di tahun 2018 secara resmi ia menyandang gelar veteran sebagai pelaku 10 November. Beruntung, Trus adalah satu dari sekian banyak pejuang perempuan yang masih dapat menceritakan kisahnya sampai hari ini. Cerita-cerita dari saksi mata peristiwa 10 November 1945 yang masih dapat diketahui adalah dari seorang perempuan keturunan Indo-Belanda bernama Amelia van Limbik. Oma masih 8 tahun waktu itu, rame dengan yel-yelnya, macam-macam yel. Itu yang itu ke Oma alami. Oma tidak boleh mengikuti mereka karena orang tua saya melarang, ibu saya melarang, tidak boleh kamu ikut. Pasca 10 November, Oma menjadi interniran atau tawanan ya Oma. Waktu itu Oma bersama siapa? Saya sama ibu saya, sama adik saya. Kita harus ngungsi dari Surabaya, ngungsi ke luar kota Surabaya.
Saat menjadi tawanan, Amelia bahkan mengalami pengalaman aneh yang menyebabkan ia sakit berkepanjangan. Aneh karena ya barangkali rohnya mereka belum tenang ya, sampai menjadi sakit saya dari ketakutan karena diganggu, mengikuti gitu loh. Di camp itu? Di camp. Mereka telah menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia. Mereka telah merobek kemerdekaan kita. Dari pidato agitatif memberi semangat hingga mereka yang berjuang di balik layar. Pertempuran Surabaya memiliki segudang cerita yang menarik untuk disingkap setelah 74 tahun. 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini turut menguraikan cerita-cerita menarik dan heroik dari para pemuda Republik. Namun ada pula cerita memilukan yang masih tersisa sampai hari ini. Pasca kemerdekaan, Indonesia berada dalam periode bersiap atau masa peralihan antara kekuasaan Jepang, Belanda, dan Indonesia. Dampaknya, banyak keluarga keturunan Indo menjadi tawanan atau interniran. Amelia van Limbik, nenek dari 3 cucu ini, adalah satu dari ribuan warga Indo-Belanda yang menjadi tawanan perang dalam kurun waktu 45 hingga 48. Keluarga van Limbik berasal dari Belanda yang datang ke Nusantara sekitar pertengahan abad ke-19, hingga akhirnya memiliki keturunan Indo-Belanda di Jawa Timur. Amelia van Limbik bersama ibu serta adiknya menjadi tawanan Jepang dan pemuda Republik akhir tahun 45. Perempuan berusia 82 tahun ini mengalami masa-masa menjadi tawanan pasca 10 November 45. Sebagai anak berusia 8 tahun keturunan Indo-Belanda, ia mengalami betapa sulitnya hidup di kamp interniran. Kelaparan, makan tidak ada, sampai kulit-kulit pisang kita makan. Sampai ulat-ulat, sampai apa saja kita bisa makan, ya kita makan. Terus ya karena mereka itu ya bayi ya di situ, sini itu luka-luka semua. Orang tua saya juga sakit, saya sendiri sakit sampai malaria. Sementara itu, Nunu Supardi, peneliti sejarah interniran, mengungkapkan penyebab utama warga Indo-Belanda ditawan. Ya, jadi sejak zaman Jepang, yang ditawan itu selain orang Belanda asli dan orang Eropa, termasuk orang-orang Indo. Di dalam kamp itu sendiri memang menurut cerita dari para interniran yang membuat membuat catatan harian, memang di situ ada yang orang Jepang itu baik, ada yang berlaku sangat kasar. Imbasnya, para interniran harus mengikuti aturan Jepang selama di kamp pengungsian. Si anak kecil ya, ndak menghormati itu matahari, tetapi Jepangnya harus ya dihormati. Dari jauh sudah kita nunduk-nunduk. Menurut Nunu Supardi, ada lebih dari 800 kamp yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Jawa Timur, ada lebih dari 30.000 interniran hingga tahun 1948. Keadaan interniran dapat terlihat dari arsip-arsip warga Belanda yang menggambarkan keseharian mereka. Bangunan apapun digunakan sebagai kamp untuk menampung para interniran. Gereja, ada sekolah, ada hotel, ada gedung kantor, kemudian ada pabrik, gudang, dan ada juga yang memang sengaja dibangun dengan bangunan darurat sederhana. Misalnya dari atapnya rumbia, kemudian dindingnya itu dari gedek, dari anyaman bambu itu. Bahkan kalau lihat dari foto-foto itu ada yang ya setengah terbuka. Mereka ditempatkan aja di
camp-camp itu. Amelia mengalami sendiri. Saat itu ia diputar-putar dari satu camp ke camp lainnya. Dari Surabaya, ia bersama interniran lainnya ditempatkan di pabrik gula Sidoarjo dan Somobito, lalu menuju Tretes hingga Malang. Amelia beserta ibu dan adiknya bebas di akhir tahun 49 setelah perjanjian konferensi meja bundar. Ia akhirnya bersatu kembali bersama ayahnya yang ditawan di Madiun. Berdasarkan pengalaman kelam Amelia semasa kecilnya, ia masih menyimpan trauma sampai hari ini. Nonton film perang aku enggak gitu suka, karena mau mengingat kembali masa kecil saya ya, waktu di banyak penderitaan. Inilah cerita dan pengalaman mereka pada peristiwa 74 tahun silam yang masih tersimpan dalam ingatan. Dahsyatnya perang 10 November akan selalu menjadi bagian dari perjuangan kedaulatan Republik Indonesia. Setiap perang membawa luka hingga kesengsaraan bagi mereka yang mengalaminya. Pengalaman adalah pelajaran terpenting untuk menatap masa depan. Siapapun mereka yang berani untuk melawan dan mendapatkan kemerdekaan adalah pahlawan sesungguhnya bagi negeri ini.